Oke, kembali lagi di Beyond the Game. Masih bersama gue Vino dan tentunya bersama tamu ya? Bapak tamu ya? Iya. Kan saya host. Siap. Bapak Mardika Aji, yang dimana sekarang kita mau ngebahas sebenarnya belum terlalu rame ya, cuman kan kebiasaan ya. Kalau di sini kalau hal yang belum rame, yang nggak menarik dibahas. Tapi ini kan sebelum akhirnya nanti rame, gitu. Mending kita bahas sekarang gitu kan. Walaupun sejauh ini memang belum ada hal-hal yang naik ke permukaan, yaitu masalah peragenan di Indonesia. Gitu kan, yang emang dimana kalau gue kerja dan liputan itu banyak lah agen-agen siapa gitu. Dan sebagai profesi gue, wartawan juga kadang ada agen yang SKSD gitu, ngedeketin gue, menawarin pemain dan lain-lain. Cewek apa cowok? Hah? Ngedeketin? Telur gambarnya gitu, jadi belum tahu gitu. Okay. Terus ya yang kemarin gue tahu itu, yang gue baca itu FIFA akhirnya merevisi aturan tentang agen. Nah, dari kata revisi ini sebenarnya apa yang direvisi gitu? Sebelumnya juga orang awam kan belum banyak yang tahu tentang agen gitu kan. Ini tiba-tiba FIFA udah ngerevisi aja gitu. Banyak orang awam yang sebetulnya belum tahu tentang aturan peragenan. Nah, sebenarnya sejauh ini di Indonesia tuh gimana sih tentang peragenan sebelum FIFA merevisi aturan ini yang tenggatnya kapan, Pak? 30 September. 30 September. Nah, gimana dunia peragenan selama ini, sejauh ini, sebelum FIFA bilang kayak gitu? Udah hanya Indonesia tapi juga di member FIFA. Sebelum 2015 tuh ada aturan FIFA FIFA tentang agen, peraturan tentang agen tuh ada dengan syarat bagaimana cara menjadi agen, lisensi FIFA harus ikut registrasi, harus didaftarkan atau dipropos atau dipromot oleh federasi nasional masing-masing. Lalu 2015 diganti regulasinya menjadi intermediaris. Itu lebih kepada sebagai perantara, bahasa Indonesia kita akan intermediari, yang kasarnya siapapun bisa menjadi agent gitu loh. Siapapun bisa menjadi agent, kita kenal dengan pemain, kita bisa mengagenkan mereka dengan kesepakatan bebas antara kedua belah pihak. Dulu itu kan menjadi intermediaris karena ada masalah-masalah yang akhirnya ada harus kewajiban bayar sekian persen ke agen, tiba-tiba ditinggal segala macam gitu dari sisi pemain ya. Lalu di intermediaris juga akhirnya banyak masalah dengan presentasi yang nggak kira-kira angkanya, dan bahkan bisa sangat liar dan bebas jadinya. Nah, per tahun ini dibuat lagi regulasi yang lebih baru menggunakan adopsi nama yang lama sebelum 2015 dengan FIFA Agen, namanya FFAR, FIFA Football Agent Regulation. Tapi dengan aturan yang lebih detail dan strict. Yang mana tadi tenggat waktunya adalah nanti aturan ini akan diberlakukan per tanggal 30 September atau 1 Oktober, gue lupa. Antara dua itulah. Untuk diberlakukan menggunakan regulasi itu. Bagaimana cara menjadi agen, berapa persen dia dapat motong dari komisi klub dan juga pemain, dan lain-lainnya. Yang di tanggal 23 September FIFA memberikan tenggat waktu juga untuk federasi nasional atau FA membuat regulasi agen level nasional bagi agen-agen yang mengagenkan pemain dan klub di level nasional. Jadi lebih mendetailkan dan mengadopsi nama lama, dan ada syarat-syarat untuk menjadi agen seperti apa aja. Ada tesnya lah, kadang ada ujiannya. Berarti sertifikasinya akan beda-beda, ada yang khusus internasional, yang cuma lokal doang, atau gimana? Bahasa sih bukan beda-beda, tapi lebih kepada jika ingin terlibat dalam international window, dia harus ikut regulasinya FIFA. Tapi ketika nanti adalah transfernya hanya selevel domestik, dibuatkanlah masing-masing federasi aturannya, tapi dengan guidance yang sudah ditetapkan oleh FIFA. Pakai ini loh. Tapi kan tidak bisa strict, atau bukan strict, nggak bisa copy paste 100% apa yang dibuat FIFA kan. Ada perubahan-perubahan yang mana paling penantangnya adalah menyambungkan regulasi FIFA dan juga regulasi dari hukum nasional. Kan beda-beda tuh, bagaimana tentang masalah perdatanya, bagaimana tentang masalah arbitrasinya ketika ada kasus, itu kan disesuaikan dengan hukum nasional masing-masing. Jadi lebih ke situ sih. Nah, jadi si agen-agen itu nanti perlu ikut ujian si FFAR ini. Jadi agen luar ya, kalau lu udah punya sertifikat FIFA ya lu bisa mengagenin pemain ya antar negara, intinya kayak gitu kan. Emang selama ini kan gue juga sering lihat ada agen yang di bio-nya tulis
FIFA license agent gitu kan sebelum ada aturan ini. Berarti memang kayaknya dia udah established sejak sebelum 2015 mungkin ya. Tapi emang yang gue dengar kan setelah 2015 itu banyak transaksi pemain di domestik yang pakai agen gitu kan. Terus tiba-tiba pemainnya kan ngeluh ke gue, bang potongannya kegedean nih bang, gini-gini gitu kan. Jadi memang benar kata lu yang fakta gue temuin di lapangan, banyak juga yang motongnya nggak kira-kira gitu kan. Bahkan ada salah satu pemain dari tim yang mungkin secara finansial cukup established gitu ya, ternyata sebulan dia cuman dapat bayaran tuh ya nggak sampai 10 juta pak. Gara-gara memang banyak agen-agen nakal ini yang memang banyak kasusnya nggak muncul ke permukaan. Nah, untuk tes si FFIR itu sebenarnya susah nggak sih atau gimana? Atau semua orang sekarang tuh bisa ikut tes itu? Semua orang bisa ikut tes. Mungkin kalau yang dulu udah punya license sebelum 2015 atau bukan setelah 2015 juga ada kayak sertifikasinya, semacam refreshing lah. Mungkin ada hal yang berbeda. Tapi ketika memang kita baru atau asalnya Bang Vino mau juga jadi agen, tinggal ikut tesnya aja. Susah apa enggak? Ya kalau sudah terlibat peragenan secara daily rasanya sih udah tinggal jalanin aja ya, harusnya lebih ngerti. Tapi yang ditanyakan atau yang diujikan itu tentang regulasi-regulasi, apalagi regulasi agen, statuta FIFA, begitu. Terus juga masalah clearing house juga seperti apa, gitu-gitulah. Yang mungkin belum terlalu common nih bagi masyarakat kita gitu. Apalagi mungkin di sepak bola kita tuh belum ngerti lah tentang statuta FIFA itu seperti apa sih, clearing house itu aturannya kayak gimana sih, FFIR tadi itu aturannya seperti apa ya. Mungkin belum tahu. Nah ini karena memberikan tenggat waktu dan secara nggak langsung mengharuskan membuat regulasi, ya mau nggak mau ini akan menjadi sesuatu yang common nanti di masa depan. Ini kan September ya, tenggatnya ya. Sejauh ini update-nya gimana? Ada nggak sih yang mengarah ke sana itu untuk... Kemarin meskipun gue nggak tahu ini DWN apa kayaknya belum. Karena kan sekarang ramenya lagi nggak ke sana kan, tapi memang ini kan ada tenggat dari FIFA yang orang-orang banyak nggak tahu tentang peragenan ya. Gue pengen tahu update-nya. Agen-agen kita ada yang sudah ikut di bulan kemarin Maret kalau nggak salah. Ujian pertamanya udah ada yang ikut, udah yang lolos. Maksudnya agen yang terlibat di transfer Indonesia domestik. Lalu September besok ada ujiannya lagi dan cukup banyak yang ketika ngobrol banyak yang mau mengikuti antusiasnya karena memang diwajibkan tadi kan. Jadi secara peragenan udah cukup ada hiruk pikuknya lah, meskipun secara publik ataupun secara pembahasan di sosial media belum terlalu ramai. Tapi harusnya ini kita kalau ngomong, kita nggak tahu nih rilis kapan, tapi kita syuting di bulan Juli ini otomatis sudah 2 bulan, tapi harusnya ada sesuatu yang disertifikat tentang peragenan yang sejauh kita bikin syutingnya ini kan yang lisensi yang baru ada tentang masalah wasit aja paling kan. Yeah. Nah, agen juga perlu untuk digembor-gemborkan lah, jangan sampai mepet-mepet kita akhirnya nggak memenuhi itu gitu. Kalau misalnya ada yang sekarang dia agen tapi akhirnya nggak lulus untuk dapetin license itu, apakah dia masih bisa bekerja atau masih bisa terlibat dalam domestik atau internasional? Domestik deh misalnya. Domestik mungkin masih ya, karena tergantung dari regulasi level nasional seperti apa. Tapi kalaupun belum dibuat, berarti merujuk ke regulasi yang level FIFA tadi. Dan itu tidak terlalu mengatur secara lebih detail mengenai transfer yang levelnya masih domestik. Itu kan yang lebih ditekankan ketika ada transfer yang levelnya internasional. Jadi masih memungkinkan kalau dia hanya level domestik. Tapi kalau dia mau mengagenkan pemain asing, itu yang akan sangat sulit untuk bisa tercapai kecuali dia punya rekanan dengan agen yang memang punya licensing. Ya, jadi mungkin dia nggak punya license, tapi ada rekan yang punya license, ya bisa diakalin lah pakai nama dia kan. Cuman kan nanti nama dia tercantum dalam kontrak dan perjanjian yang ada. Ketika ada suatu sengketa yang muncul dari kontrak itu kan tanggung jawab yang tantangan di situ. Itu yang nyambung ke pertanyaan gue. Apa sih kekhawatiran kalau pemain tuh masih pakai agen-agen yang dalam tanda kutip bodong, nggak ada lisensinya ya? Bukannya gue nggak percaya sama agen yang nggak punya license, tapi memang mereka juga kan dalam beberapa transaksi, dalam beberapa track record yang nanganin pemain walaupun nggak punya license, banyak juga kok yang kerjanya bagus gitu. Sepengalaman gue lihat di lapangan gitu, ada agen yang bukan FIFA tapi ya kerjanya bagus, pemainnya nyaman. Tapi sebenarnya apa sih kekhawatiran kalau pemain tetap terus bekerja sama dengan agen yang tidak punya license FIFA? Ya kalau domestik sih nggak masalah. Nggak masalah
Karena memang secara rule FIFA-nya itu akan dilibatkan ketika ada international transfer window. Nasional tergantung dari itu, regulasi nasional yang dibuat nanti. Tapi permintaan FIFA untuk setiap negara memiliki regulasi level nasional untuk yang tenggatnya September ini. Iya, 23 September itu untuk dibuat rule-nya yang harus di kasarnya ACC lah oleh FIFA. Nah seperti itu kan. Jadi ya kita justru ini menekankannya kalau buat gua ya untuk saat ini bukan bagaimana nanti ketika nggak lolos, tapi bagaimana cara kita untuk membuat ini sesuai dengan apa yang FIFA minta gitu loh. Yang belum terdengar dan mungkin belum diketahui, tapi tengah waktunya udah mepet nih gitu loh. Itu sih lebih itu dulu. Ketika itu nggak terjadi ya itu akan ada banyak resiko-resiko baik level sedang maupun tinggi yang perlu kita hadapin secara nasional di industri sepak bola itu kalau memang kita nggak bisa membuat level nasional regulasinya gitu loh. Jadi kalau keuntungannya ya kebalikan dari itu gitu kan. Mereka akan jadi lebih pemain-pemain akan lebih mudah. Ya, dan isu di internasional tuh mungkin kalau bahasa tadi bodong mungkin fake agent itu yang lagi terjadi di internasional. Bahkan karena beberapa banyak yang pemain harus setor. Ini bukan Indonesia ya, karena memang isunya nih isu dari FIFA dan FIPRO yang dilawan adalah fake agent tadi. Bagaimana pemain tuh kayak nyetor ke agen untuk carikan segala macam, tapi akhirnya agennya kabur. Gitu-gitulah. Ini kaitannya sama ini mungkin ya kekhawatirannya karena banyak pemain kalau kita lihat ke luar negeri ya banyak pemain-pemain yang pakai kakak jadi agen, emaknya jadi agen, iya kan. Jadi mungkin setelah itu kayaknya susah juga. Mungkin sebagai manajer ya. Karena ada perbedaan antara agen dan manajer kan. Ya kalau manajer dia pengen nunjuk ya bapaknya, istrinya yang paling sering kan istri dan ayah lah ya, ibu ya di kita atau kakaknya. Ya mungkin kalau dia nggak punya lisensi bisa jadi manajer kan juga nggak masalah juga selama dia punya rekanan agen yang berlisensi. Jadi si pemain-pemain itu ya tetap pakai gunain keluarga tapi mungkin udah nggak boleh disebut agen lagi kali ya. Dan ada durasinya juga kan kalau yang. Nah itu gimana durasinya? Setiap hubungan agen dengan pemain hanya punya durasi 2 tahun. Jadi ketika misalnya Bang Vino adalah pemain dan gua adalah agen, kita cuma punya kontrak 2 tahun. Tahun ketiga apakah bisa perpanjang? Bisa, tapi harus bikin kontrak baru. Berarti mau jabatannya ada pertalian darah, tetap 2 tahun lo harus perbarui gitu kan. Nah nyambung ke pertanyaan berikut, apa sih batasan-batasan yang dibolehin atau nggak dibolehin untuk agen dalam ngehandle si pemain ini? Karena kan gue tahu agen juga pemain juga ditanganin sama beberapa yang ada yang nanganin tentang hak komersilnya, ada yang nanganin tentang hak legalnya. Nah ini agen-agennya tuh nanti gimana gitu? Apa yang mereka ranahnya sejauh apa ke pemain itu? Ada standar. Ada syarat untuk menjadi agen, seperti dia tidak boleh aktif di kepengurusan federasi, liga dan juga klub. Itu ada. Nah kita kan banyak tuh yang ada asprof seperti apa, itulah yang harus diatur di national agent tadi. Yang diperbolehkan siapapun itu asal yang tidak punya posisi di sana, atau mungkin beberapa ada notes-nya bahwa dia secara pribadi tidak pernah bangkrut atau pilot kalau dia punya perusahaan pribadi. Atau juga dia tidak pernah terafiliasi atau bekerja atau apapun itu dari rumah judi, gitu-gitu juga ada di aturan regulasi agen tadi. Nah gitu-gitu kan limitasinya termasuk tadi cuma kerja waktu 2 tahun tadi lah, itu kan limitasinya termasuk berapa persen dia dapat dari pemain atau klub sebagai bukan success fee part fee-nya dia yang bisa didapat, itu juga diatur. Kalau dapat dari klub sekian berapa, dapat dari pemain berapa, dapat dari keduanya harus berapa, itu ada notes di regulasi, itu ada di ketentuannya tentang angka-angkanya itu. Kalau value kontraknya di atas berapa dapatnya berapa, di bawah berapa dapatnya berapa, itu kan sudah tercantum di situ. Itu gue kelupaan tadi nanya. Setelah FIFA memperbarui aturan FFR ini, itu kan FIFA positioning dari player association terutama FIFPro di dunia ini dilibatkan sih dalam ya, itu. Salah satu yang membuat itu orang FIFPro. Jadi working group agen, jadi FIFA membuat working group agen untuk membuat regulasi dan ujiannya. Salah satu yang terlibat ya ada orang FIFPro untuk membuat aturan itu. Dan bahkan di regulasinya itu di Eropa lah, PP Eropa tuh salah satu divisinya adalah divisi agensi juga. Dan memang diperbolehkan karena kita set of players kan, memang represent players, dan bentuk beberapa dia sebagai agent dan sebagai lawyer juga ada, bukan APPI, tapi bukan APPI kayak APP-nya aja, tapi juga as pribadi dia as lawyer dan dia as agensi juga sering banyak. Jadi kalau ngeliat kasus-kasus internasional sebenarnya kalau banyak yang bawa ke DRC segala macam, si agennya si lawyernya juga banyak gitu. Nah, memang salah satu yang dimunculkan mungkin
orang-orang yang belajar mengenai regulasi yang mungkin mempunyai keuntungan atau kelebihan ketika dia menjadi agen, karena yang akan nanti diujikan dan yang akan dikerjakan sehari apa ya regulasi gitu tentang aturan. Nah itu kan based on thinkingnya kan memang kalau udah punya expertise di bidang legal belum mudah, meskipun banyak juga agen top yang tidak dari, gue nggak tahu kalau kayak tipe yang di luar itu juga main segala macam basicnya apa tidak, gue nggak tahu ya, cuman players union terlibat di dalam working group agen itu ada, dan bahkan set of players representative-nya juga sangat dibutuhkan untuk tetap berada di sana. Mungkin sedikit gambaran gimana sih sebenarnya cara kerja agent sampai akhirnya pemain itu deal gitu, prosesnya kayak gimana, detail-detailnya seperti apa gitu kan, dari mulai mungkin apakah klub dulu scouting ke satu pemain baru agent yang gerak, atau ke agent yang ngajuin dulu ke klub baru scouting, gimana? Ada limitasi tadi, mungkin tambahkan bahwa satu orang agent tidak dapat mewakili klub penjual, pemain, dan klub pembeli. Itu ada batasan. Contoh? Itu ngomongin klub luar lah ya, biar sensitif. Klub terbaik di dunia kan Inter Milan ya, kita tahu ya. Iya, sepakat. Inter Milan mau ngejual pemain ke tim yang, waduh gue nyebut tapi intervensi marah. Menjual pemain ke Gelang United lah. Jauh banget. Karketu boleh. Lebih gampang Gelang kan. Kalau gue pemain bola, gue agen, gue nggak boleh jadi agennya Inter Milan, gue nggak boleh jadi agennya seorang Vino, dan gue nggak boleh jadi agennya seorang Galang United. Gue harus jadi agen salah satunya, atau salah dua di antara tiga, tapi ada limitasi. Jadi dia nggak bisa jadi ketiganya. Karena di intermediari sebelum ini banyak jadi seorang Aji bisa jadi agennya seorang Vino, seorang Inter Milan, dan agennya seorang Galang United. Nah itu nggak bisa terjadi sekarang. Jadi prosesnya seperti apa ya? Scouting bisa jadi kan lebih kepada hubungan dengan klub butuh pemain apa, agen carikan, atau klub butuh si pemain A, ngubunginnya agennya, lebih ke sana aja sih. Kan banyak kan paling gitu, gue butuh posisi striker dong gitu, agen nyariin. Tapi kalau memang akhirnya gue pengen striker terbaik di dunia, Lautaro Martinez kan, agennya siapa ya, dihubungin agennya aja gitu. Paling lebih ke sana, dan akhirnya deal segala macam lewat agen, dan dia terlibat dalam segala macam agreement-nya, dan bahkan tertulis di kontrak sebagai agent atau intermediary pemain, dan nanti disubmit di, kalau internasional di ITC nanti gitu, di International Transfer Certificate lah, kayak semacam kalau pindah klub di level global kan ada semacam kartunya gitu lah. Nah itu kan dia ketika ada case atau apapun, agen terlibat terus gitu, harus terlibat terus karena dia mendampingin kan, dia kan represent of the players. Nah, berarti setelah gue dengar tadi, artinya semua orang memang bisa sekarang ngajuin certified untuk lisensi agen itu. September ada ujian lagi. Ada ujian lagi September. Dan itu dia nggak lihat sebelumnya dia pernah jadi agen atau enggak kan, nggak lihat experience, atau itu jadi syarat juga. Lu udah berapa lama berkecimpung enggak? Syaratnya lebih kepada dia tadi tidak boleh terlibat di federasi, klub dan liga. Dia tidak pernah bangkrut secara perusahaan pribadi, dia tidak pernah terlibat dengan perusahaan rumah judi, dan lain-lain. Lebih ke sana sih. Kalau diulang lagi, berlakunya FFR tuh nanti September? 30 September atau 1 Oktober tadi. 30 September atau 1 Oktober. Nah yang gue penasaran nih, apa aja sih tesnya? Ini gue bilang statuta FIFA, regulasi pemain, regulasi agen yang pasti FFR tadi, regulasi clearing house seperti apa, regulasi licensing mungkin lah ya, gitu. Sebenarnya kalau buka di platform agen platform tuh ada semua. FIFA bikin agen.fifa.com apa itu dia membuat platform khusus per agenan gitu. Ada rule-nya, ada kisi-kisinya apa yang akan ditanya. Jadi sebenarnya ketika memang sudah terbiasa dengan daily activity as agent sih sebenarnya lebih diuntungkan, apalagi dia punya background hukum tadi itu. Susah gampang kali ya? Tergantung, kalau mau terbiasa mungkin sudah lebih khatam daripada aturan itu sendiri kan pasti dia. Tapi kalau memang akhirnya baru ya dia punya pekerjaan rumah yang lebih besar untuk bisa memahami itu. Ya udah deh, sekarang ada berapa deh yang lolos yang bisa melakukan transaksi di Indonesia? Agen? Oh, nasional. Nggak tahu kalau nasional gimana. Kalau internasional deh yang memang kita kenal di Indonesia ini. Tuh, gua ngomong global aja, global di seluruh dunia itu tes cuma lolos yang gelombang pertama cuma lolos 52%. Ada orang Indonesia nggak? Ini tuh dosen tuh orang Indonesia nggak sih? Dia ini nggak sih? Terkenal lah. Pokoknya bukan orang Indo tapi memang gua nggak tahu Indo apa nggak, tapi dia terlibat dalam transfer pemain Indonesia. Ya ada yang lolos satu, baru satu. Baru satu. Yang dulu sih ada beberapa sebelum 2015 ya, agen-agen yang lisensi FIFA juga banyak.
Cuma kan ketika intermediate mereka akhirnya hilang, diganti oleh agen-agen yang memang terbiasa sekarang karena kita dengar namanya common itu kan. Tapi yang sering terdengar megang pemain-pemain level timnas sih baru satu yang lolos. Berarti agen yang dulu sempat punya lisensi FIFA sebelum 2015 wajib ambil lagi gitu? Kayaknya refreshing, beda lah. Mungkin kayaknya ujiannya beda sama yang baru ya. Harusnya karena ada kalau ngeklik gitu tuh beda tuh. Oke. Gitu. Ini kalau lu udah pernah, lu ngerti yang ini. Kalau yang baru ngerti yang ini. Nah itu kan kita nggak buka. Ujiannya beda gitu kan. Kayaknya. Nah, Las, apa aja kendala dan permasalahan tentang agen sepak bola di Indonesia? Ini kayaknya ngulang lagi, cuman perlu lu pertebal lagi dan pertegas lagi lah. Database ini gue kalau sebut agen tuh kadang tidak punya strict database siapa sih pemain mereka. Itu yang paling penting. Jadi pemain juga harus teredukasi juga. Dia tahu kalau agennya dia si A, ya dia komit juga. Karena beberapa juga permasalahan agen dengan pemain sih kalau kita masih gitu-gitu aja lah. Suka mencar, dia nggak tahu agennya siapa, atau agennya nggak tahu pemainnya siapa, atau mungkin sikut-sikutan ya. Itu kan antar agen, gue nggak tahu. Kalaupun tahu juga tidak bisa. Ya pemain lah kan, ini kan asosiasi pemain. Paling begitu dia nggak tahu agennya siapa, atau agennya nggak tahu pemainnya siapa, atau bahkan terlibat ketika sign kontrak, lebih ke sana sih. Meskipun sekarang sudah banyak agen yang lebih punya database lah. Banyak yang udah punya sosial media khusus kan tentang agen. Iya. Nah dia posting, oh nih talent gue nih, bahkan sangat proud dia punya si pemain ini gitu. Jadi ya itu sudah berkurang case-case hubungan agen dengan pemain, tapi masih tetap ada. Pemain harus tahu agennya siapa, agen juga harus tahu pemainnya siapa. Jangan apa dengan database, jangan apa dengan hubungan kontraktual. Kenapa harus ada? Ya karena memang bahkan di FIFA pun juga dikasih limitasi gitu, cuma bisa 2 tahun. Kenapa? Sebagai pembuktian bahwa agar ketika terjadi suatu sengketa di masa mendatang ada tanggung jawab hak dan tanggung jawab tadi yang didapat oleh keduanya. Gua kaget ya ketika lu ngomong pemain harus agen harus punya database, karena kadang agen aja nggak tahu pemainnya siapa. Kok bisa gitu padahal kan itu list gampang aja gitu. Dia ada gitu agen yang lupa kalau pemainnya siapa ya? Lupa secara direct atau secara spontan tuh pasti ada. Cuman mungkin kalau diingat-ingat, oh iya dia agen pemain gue ya. Ya itu klasik problem negara kita ya, terlalu menggampangkan apa-apa. Bahkan nggak hanya masalah agen pemain. Indonesian person kan kita gitu kan, selalu menggampangkan situasi yang belum terjadi sesuatu yang buruk. Jadi ya udahlah kan kita gentleman agreement, ya udahlah kan kita percaya. Tapi ketika ada case jadi masalah yang juga nggak akan selesai. Jadi ya pemain pun juga banyak salahnya, dia nggak tahu punya komit dengan si agen yang mana, tiba-tiba ditawarkan agen yang lebih angka besar dia pindah, gitu-gitu kan juga harus teredukasi dengan baik. Ya itu masalah bangsa kita yang harus diselesaikan oleh presiden berikutnya. Oh gitu, sensitif ya. Oke, sekian Beyond the Game episode yang ngomongin tentang peragenan, dan sampai jumpa di episode berikutnya.